sering kita sebut sebagai Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan, baik pada sektor perbankan, pasar modal, dan pada sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan jasa lainnya. Nah, secara terperinci ini, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, wewenang, tujuan, pengawasan dan pengaturan, pemeriksaan serta penyelidikan sebagaimana yang dijelaskan atau terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Yaitu tujuan dari pembentukan OJK ini. Nah, terus sesuai yang terkandung dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 bahwa tujuan dibentuknya OJK ini agar terselenggaranya keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan dapat tampil secara adil, teratur, transparan, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan serta mampu mewujudkan kepentingan masyarakat dan konsumen. Salah satu contoh kasus Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah Rudy Salmanan yang divonis penjara selama 8 tahun atas kasus afiliator Kutex. Nah, sebelumnya Rudy Salmanan ini dipenjara selama 4 tahun. Namun jaksa mengajukan banding dan diterima, dan pada akhirnya Rudy Salmanan ini divonis penjara selama 8 tahun dan didenda sebesar 1 miliar rupiah dan kurungan selama 6 bulan. Berikut adalah video permintaamaafan Doni Salmanan secara santai. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binary option atau forex, kripto dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Kemudian juga untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati agar tidak ini sama trading yang ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus ini, peran OJK akan menawarkan investasi ilegal, yaitu atau sering disebut dengan investasi bodong. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai tugas atau wewenang untuk mengawasi lembaga jasa keuangan yang dimana di sektor pasar modal, pasar indikator jasa keuangan, non-bank yang dimana asuransi, pembiayaan atau dana pensiun. Dan pada tahun 2015 juga OJK akan mengawasi perbankan yang dimana bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Atau pihak investasi ilegal atau investasi bodong ini hampir sebagian besar bukanlah di bawah naungan lembaga jasa keuangan, sehingga tidak terdaftar dan tidak bisa diawasi oleh OJK, sehingga OJK tidak bisa memastikan bahwa legalitas perusahaan tersebut. Siapa yang sampai sekarang masih suka ketipu sama investasi bodong? Coba simak dan tonton video ini sampai habis ya. Tips terhindar dari investasi bodong yang pertama itu, pastikan tempat investasi kalian punya izin yang jelas buat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat. Perlu izin khusus dari pemerintah. Kalau nggak terdaftar gimana? Kalau nggak terdaftar dan nggak punya izin dari OJK, mending tinggalin aja deh. Imbal hasil yang diberikan realistis. Semakin tinggi imbal hasil, maka semakin tinggi juga risiko dari investasinya. Nah, kalau ada perusahaan yang berani kasih return yang tinggi, kalian harus waspada ya. Jangan tergiur potensi keuntungan tinggi tanpa risiko.